teknologi mengalami perubahan dari masa ke masa, termasuk teknologi ataupun peralatan yang ada pada masa praaksara. Dan perkembangan teknologi ataupun peralatan pada masa praaksara itu terbagi menjadi 3 bagian. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan simak video pembelajaran kita berikut. Mengenal api pada zaman praaksara. Pelajaran kita di hari ini, siswa diharapkan mampu mengetahui bagaimana sejarah terbentuknya api dan juga perkembangan zaman logam agar siswa mampu bersyukur akan keajaiban yang telah diciptakan oleh nenek moyang kita dan juga mampu memanfaatkan peralatan dan bahan yang sudah ada untuk menciptakan perkembangan teknologi Indonesia. Manusia, api merupakan faktor penting dalam kehidupan. Sebelum ditemukan teknologi listrik, aktivitas manusia sehari-hari hampir dapat dipastikan tidak terlepas dari yang namanya api untuk memasak. Bayangkan jika tidak ada api, bagaimana kamu memasak yang namanya ikan teri? Bagaimana kamu memasak yang namanya arsik? Bagaimana kamu memasak yang namanya bulung gadung tutu? Nah, karena bagi manusia pada zaman praaksara itu proses penemuan api merupakan bentuk inovasi yang sangat penting. Berdasarkan data arkeologi, penemuan api itu kira-kira ada terjadi pada 400.000 tahun yang lalu. Penemuan pada periode manusia itu ada berjenis Homo erectus. Api digunakan untuk menghangatkan diri dari cuaca dingin. Jadi dengan api kehidupan itu menjadi lebih bervariasi dan berbagai kemajuan akan dicapai. Teknologi api dapat dimanfaatkan manusia untuk berbagai hal. Di samping itu, penemuan api juga memperkenalkan manusia pada teknologi memasak, sebagainya. Jadi manusia juga menggunakan api sebagai senjata. Api pada saat masa praaksara itu digunakan oleh manusia untuk menghalau binatang buas yang mau menyerang mereka. Api juga dijadikan sumber penerangan. Karena melalui pembakaran, manusia dapat menaklukkan alam seperti membuka lahan untuk menggarap dengan cara membakar hutan. Karena kebiasaan bertani dengan menebang lalu membakar ataupun disebut dengan slash and burn ini adalah kebiasaan kuno yang tetap berkembang sampai dengan zaman sekarang. Coba kamu lihat yang namanya kebiasaan manusia yang mau menebang hutan, terus menggarap hutan itu, setelah digarap maka dibentuklah yang namanya lahan baru. Contohnya kalau yang paling banyak itu ada di Kalimantan atau mungkin di Pekanbaru. Hutan-hutan itu ditebang, dibakar. Dampak negatifnya itu adalah polusi. Setelah dibakar maka ditanamlah yang namanya pohon-pohon sawit, terus pohon-pohon karet dan lain sebagainya. Dampak negatif yang lainnya itu adalah terjadinya namanya global warming. Jadi suhu yang sekarang kita rasakan saat ini itu karena akibat dari contoh yang diberikan oleh nenek moyang kita, contoh yang tidak bagus. Jadi kalau kita tahu tidak bagus, kenapa masih terus kita lakukan? Nah, berkaca diri dari sekarang. Pada awalnya itu pembuatan api dilakukan dengan cara membenturkan dan menggosokkan benda halus yang mudah terbakar dengan benda padat lainnya. Jadi sebuah batu yang keras ini misalnya batu api. Jika dibenturkan ke batuan keras lainnya akan menghasilkan percikan api. Jadi percikan api tersebut kemudian ditangkap dengan daun-daun yang kering, atau mungkin lumut, atau mungkin material lain yang kering sehingga menimbulkan yang namanya api. Buar. Timbullah yang namanya api. Jadi pembuatan api juga dapat dilakukan dengan menggosokkan suatu benda terhadap benda lainnya, baik secara berputar, berulang-ulang atau berbolak-balik. Jadi sepotong kayu keras misalnya, digosokkanlah batu ini tadi kepada batu api tadi kepada batu yang lain, terus ada percikannya, terus didekatkan ke kayu, akhirnya terjadilah menimbulkan yang namanya api.
Nah, penelitian arkeologi di Indonesia sejauh ini belum menemukan sisa pembakaran periode ini. Namun, bukan berarti manusia purba di kala itu belum mengenal api. Nah, sisa api yang tertua itu ditemukan di Caesowanja. Terus ada di Tanzania, itu sekitar 1,4 juta tahun yang lalu. Yaitu berupa tanah liat kemerah-merahan bersama dengan sisa tulang binatang. Akan tetapi itu belum dapat dipastikan apakah manusia purba pembuat api itu mengambilnya dari sumber api alam atau mungkin dari kilat, aktivitas vulkanik dan lain-lainnya. Hal yang sama juga ditemukan di daerah Cina, yaitu ada di Yuanmao, di Lantian, karena di mana sisa api berusia sekitar 1 juta tahun yang lalu itu belum dapat dipastikan apakah api itu api alam atau buatan manusia. Jadi, teka-teki ini masih belum dapat terpecahkan sehingga belum dipastikan apakah bekas tungku api di Tanzania ataupun di daerah Cina itu merupakan hasil buatan manusia atau pengambilan dari sumber api. Nah, itu dia. Jadi, kalau api ini sebenarnya kalau di Indonesia belum ada bukti apakah api itu berasal dari vulkanik, apakah berasal dari sambaran kilat. Karena di Indonesia itu belum ada buktinya, belum ada bukti otentiknya seperti yang ada di daerah Cina ataupun yang ada di daerah Tanzania. Oke, itu dia mengenai sejarah adanya api. Nah, kita lanjut kali ini materi mengenai revolusi, bukan revolusi industri ya, tapi ini revolusi yang terjadi pada masa praaksara. Nah, perkembangan zaman batu yang dapat dikatakan paling penting dalam kehidupan manusia adalah zaman batu baru atau Neolitikum. Jadi pada zaman Neolitikum yang juga dapat dikatakan sebagai zaman batu muda, di zaman ini telah terjadi revolusi kebudayaan, yaitu terjadinya perubahan pola hidup manusia. Pola hidup manusianya seperti apa? Pola hidup manusianya seperti food gathering dan food producing. Ayo. Nah, hal ini seiring dengan terjadinya perubahan jenis penduduk kebudayaannya. Pada zaman ini telah hidup jenis manusia yang bernama Homo sapiens sebagai pendukung kebudayaan zaman batu baru. Mereka mulai mengenal yang namanya bercocok tanam dan juga beternak sebagai proses untuk menghasilkan atau memproduksi bahan makanan. Jadi, hidup bermasyarakat dengan bergotong royong itu mulai berkembang. Hasil kebudayaan yang terkenal di zaman Neolitikum ini secara garis besar dibagi menjadi 2 tahap perkembangan. Yang pertama sekali yaitu kebudayaan kapak persegi. Nama kapak persegi berasal dari penyebutan yang dilakukan oleh von Heingaldern. Jadi, penamaan ini dikaitkan dengan bentuk alat. Kapak persegi ini berbentuk persegi panjang dan ada juga yang berbentuk trapesium. Ukuran alat ini bermacam-macam. Karena kapak persegi yang besar sering disebut dengan beliung ataupun pacul ataupun sekarang dinamakan sebagai cangkul. Bahkan sudah ada yang diberi tangkai sehingga persis seperti cangkul zaman sekarang ya. Sementara yang berukuran kecil dinamakan tarah ataupun tatah. Karena penyebaran alat-alat ini terutama di kepulauan Indonesia bagian barat, seperti ada di Sumatera, ada di Jawa, dan juga ada di daerah Bali. Jadi diperkirakan sentra-sentra teknologi kapak persegi ini ada di Lahat ataupun ada di Bogor, ada di Sukabumi, pokoknya ada di daerah Jawa Barat dan juga ada di daerah Jawa Timur deh. Jadi yang menarik di desa Pasir Kuda itu dekat Bogor juga ditemukan batu asah. Kapak persegi ini cocok sebagai alat pertanian. Nah,
ini dia jenis-jenis batu yang ada berbentuk trapesium, ada berbentuk persegi. Coba kamu perhatikan. Ini juga jenis manusia yang pernah hidup pada zaman itu. Nah, berikutnya itu adalah kebudayaan kapak lonjong. Kapak lonjong ini disesuaikan dengan bentuk penampangan alat yang berbentuk lonjong. Karena kapak lonjong adalah hasil kebudayaan pada zaman Neolitik. Kapak tipe ini terbuat dari batu kali dan juga batu nefrit yang telah dihaluskan sedemikian rupa. Kapak lonjong ini juga dikenal sebagai polish head X karena seluruh bagian dari kapak ini telah diupam atau dihaluskan dengan sangat baik. Nah, pada zaman Neolitikum, di samping perkembangannya, jenis kapak ini juga ditemukan barang-barang perhiasan seperti gelang dari batu, juga alat-alat gerabah ataupun tembikar. Perlu kamu ketahui bahwa manusia purba waktu itu sudah memiliki pengetahuan tentang kualitas bebatuan untuk peralatan penemuan dari berbagai situs. Menunjukkan bahan yang paling sering dipergunakan adalah jenis bebatuan kersikan seperti gamping kersikan, taufa kersikan, kalsedon, dan juga jasper. Jenis-jenis batu ini di samping keras, sifatnya yang juga retas dengan pecahan yang cenderung tajam dan juga tipis sehingga memudahkan pengerjaan. Di berbagai situs-situs yang mengandung fosil-fosil kayu seperti di Kali Baksoka dan juga Kali Ogan, tanpa ada upaya pemanfaatan fosil untuk bahan peralatan. Jadi pada zaman Neolitik ini selain menghasilkan kapal lonjong yang berukuran besar ataupun kapal lonjong yang untuk perkakas, mereka juga ternyata menghasilkan kapal lonjong kecil yang berukuran kecil yang diperkirakan berguna sebagai benda wasiat atau benda pusaka yang mengandung unsur magis. Karena kapak yang berukuran kecil ini tidak digunakan sebagai perkakas ataupun senjata. Nah, ini dia merupakan contoh-contoh perhiasan yang terbuat dari batu yang ada pada zaman Neolitikum. Ada juga yang dimakan dengan gerabah. Peradaban dan perkembangan masyarakat dan perkembangan teknologi itu pasti berjalan progresif dan makin canggih. Setelah zaman batu selesai di tahap Neolitikum, perkembangan cara kehidupan manusia itu memasuki zaman logam. Bukan berarti alat-alat batu itu ditinggalkan. Alat-alat dari batu itu pastinya masih banyak digunakan sampai dengan saat ini. Zaman logam terbagi menjadi 3, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Para ahli mengatakan kalau Indonesia tidak mengalami zaman tembaga. Karena sampai saat ini belum ada ditemukan peninggalan-peninggalan sejarah pada zaman di Indonesia. Namun di Malaysia, Thailand, dan Vietnam itu mengalami zaman tembaga. Di Indonesia zaman logam terbagi menjadi 2, yaitu perunggu dan zaman besi saja.
Kebudayaan logam dibawa oleh bangsa Deutero Melayu, yaitu Melayu Muda sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Sama halnya dengan bangsa Proto Melayu dan Deutero Melayu yang berasal dari Cina Selatan. Mereka menuju ke Pulau Nusantara menggunakan perahu bercadik. Mereka berlayar melakukan perahu untuk melakukan perdagangan. Jadi mereka melakukan barter ataupun barang tukar barang. Mereka tidak menggunakan sesama uang pada saat itu. Nah, pada saat itu mereka berbaur dengan daerah Nusantara. Zaman logam sering disebut dengan masa perundagian. Nah, itu dia materi kita di hari ini. Semoga materi itu bisa bermanfaat untuk kamu, bisa kamu jadikan menjadi pelajaran, terlebih-lebih untuk mengembangkan teknologi dan peralatan untuk Indonesia. Tetap jaga jarak, tetap semangat. Salam SFD, semangat, fraternitas,